Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang UAS Project Oriented Programming. Saya akan perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Putu Indra Permana, NIM 419324. Next. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang encapsulation Java. Encapsulation pada Java adalah konsep tentang pengikatan data atau method yang berbeda yang disatukan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Terus ada modifier, yaitu akses modifier terbagi menjadi 4, yaitu ada deluge, public, private, dan protected. Modifier deluge berarti bisa diakses oleh semua kelas, tetapi harus di dalam folder atau page yang sama. Cara mendeklarasikan modifier deluge adalah dengan tidak menuliskan apapun atau kosong. Contohnya void set nama, artinya method set nama adalah deluge. Sedangkan modifier public berarti bisa diakses oleh semua kelas. Cara mendeklarasikan modifier public adalah dengan menuliskan public. Contohnya public void set nama, artinya method set nama adalah modifier public. Sedangkan modifier privat berarti hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Cara mendeklarasikan modifier privat adalah dengan menuliskan privat. Contohnya privat void set nama, artinya method set nama adalah modifier privat. Yaitu ada modifier protected yang berarti hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Berikut dengan semua subkelas atau keturunannya. Cara mendeklarasikan modifier protected adalah dengan menuliskan protected. Contohnya protected void set nama, artinya method set nama adalah modifier protected. Nah, ini contoh modifier public, yaitu memberikan kata public di awal kalimat public strict name. Pada kelas person terdapat dua member, yaitu atribut name dan method change nama. Yang kedua, member tersebut diberikan modifier public, artinya mereka akan bisa diakses dari mana saja. Sedangkan contoh modifier privat, yaitu pada contoh di atas kita memberikan modifier privat pada atribut name dan modifier public pada method set nama dan gen nama, yaitu menuliskan privat di string name dan privat di string get name. Next. Contoh modifier protected, yaitu dengan menuliskan protected di string name. Pada contoh di atas kita memberikan void modifier protected pada atribut name. Nah, sedangkan modifier deluge yaitu kosong, tidak perlu menuliskan apapun. Contohnya void set nama, tidak perlu menuliskan kata public, protected maupun privat. Abstraction pada Java. Abstraction pada Java yaitu proses untuk menyembunyikan detail implementasi, hanya sisi fungsionalitas gambaran umum saja yang ditampilkan. Abstraction kelas yang masih bersifat umum general perlu didefinisikan ulang menggunakan keyword abstract di kelasnya. Method di dalam kelasnya boleh abstraction ataupun tidak. Hanya kelas dan method yang boleh abstraction, variabel tidak boleh. Terus method yang tipenya abstract wajib didefinisikan ulang oleh anaknya atau override. Sedangkan tidak dapat dibuat objek secara langsung. Contohnya abstrak kelas induk dan kelas anak umur 21 tahun yang telah saya buat. Abstraction pada Java yaitu class main-nya. Dan setelah di run, yaitu hasilnya anak umur 2 tahun minum ASI dan nama ayahku adalah Mahendra. Method makanan bertipe abstraction jika wajib ditulis ulang override di kelas anaknya. Induk i sama dengan new induk tidak dapat dilakukan karena syarat abstraction salah satunya tidak bisa dibuat objek secara langsung.
Selebihnya sama seperti inheritance kelas biasa. Interface pada Java. Interface pada Java yaitu menggunakan keyword interface di dalamnya dan di kelasnya dan keyword implementasi kelas yang mengimplementasikannya. Variabel yang ada di dalam bersifat public, statis, dan final, yaitu method di dalamnya kelasnya semuanya adalah abstrak dan publik. Hanya method yang boleh abstrak, variabel tidak boleh. Terus semua method wajib didefinisikan ulang oleh kelas anaknya. Override karena bersifat abstrak. Satu kelas bisa implementasikan banyak interface. Yang terakhir, satu interface bisa extend banyak interface. Ini contoh interface yang telah saya buat. Interface ini semua method bertipe abstraction. Jadi wajib di override sama kelas anaknya. Tidak ada perbedaan antara override dan kelas abstract dan interface semuanya sama. Nah, hasil setelah di run yaitu yuk lari pagi dan yuk berenang. Inheritance pada Java. Inheritance pada Java itu proses pewarisan. Ketika sesuatu mewarisi atribut atau fungsi dari suatu yang lain, itulah inheritance. Dalam pemahaman saya, sebagai contoh sederhana, seorang anak mewarisi rambut ikal orang tuanya, itu interhands. Orang tuanya bisa berbicara karena seorang manusia, itu interhands, yaitu sebagai pewarisan. Ini contoh yang telah saya buat, yaitu tentang anak yang mewarisi rambut ikal dari seorang tuanya, dan orang tuanya yang bisa berbicara karena seorang manusia. Itu termasuk pewarisan atau mewarisi. Yaitu polimorfis pada Java. Polimorfis pada Java adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk method yang berbeda-beda. Meskipun nama sama, yaitu bentuk di sisi dapat kita artikan, isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polimorfis pada Java adalah dua macam, yaitu ada static polimorfis dan dynamic polimorfis. Beda dari keduanya terletak pada Java membuat polimorfis statik menggunakan method overloading, dan sedangkan polimorfis dinamis menggunakan method overriding. Nah, ini contoh polimorfis pada Java, yaitu contoh yang saya buat, yaitu contoh kelas bangunan datar, yaitu menghitung luas bangunan datar, terus menghitung keliling bangunan datar. Sedangkan yang saya buat lagi satu, yaitu contoh kelas persegi, yaitu menghitung sisi kali sisi luasnya dan kelilingnya. Nah, ini contoh kelas segitiga yang saya buat, yaitu menghitung luasnya, terus alas kali alas, dan tinggi ke tinggi untuk inputannya. Nah, contoh untuk kelas lingkarannya yaitu menghitung luas dan kelilingnya. Pi kali R kali R. Nah, itu untuk rumus luasnya yang saya masukkan di float. Dan untuk kelilingnya 2 pi kali R. Nah, ini polimorfis pada Java juga, yaitu untuk kelas mainnya tentang bangunan datar, terus persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, outputnya itu menghitung luas bangunan datar. Hasil di runnya nih, menghitung keliling bangunan datar, yaitu luas perseginya hasilnya yang sudah ditemukan yaitu 25, keliling perseginya 20, luas persegitiganya 24, luas lingkarannya 314 1,15927, keliling lingkaran 62,83 1852. Next,
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.